Di sini ada al-fiqhul islami wa adillatuh. Fahim itu kan bertanya, kalau memang ada, itu ada di tulisannya teman-teman. Mana dalilnya, ulama siapa? Maka kami di sini akan terangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili, punya kami terbitan Darul Fikr juz kedua. Monggo silakan cek untuk Fahim Mawardi. Lihat pada halaman 45. Sholat ketika waktu gempa ini tetap tidak boleh diputus, meskipun itu melanggar daripada hal-hal yang membatalkan terhadap sholat, itu tidak masalah. Tapi sholat tidak boleh dibatalkan. Sholat ketika waktu gempa ini tetap tidak boleh diputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Kali ini kami ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fahim Mawardi, pemilik akun channel YouTube Benteng Akidah. Dan kami mengambil video tersebut dalam channel YouTube Benteng Akidah milik dia sendiri. Judul videonya Astaghfirullah, Habib milenial ditanya hukum sholat, jawabannya akal-akalan. Nih, silakan cek sendiri. Di video itu sangat jelas, Fahim ini mengkritik seorang Habib ketika pada saat itu Habib ini mendapat pertanyaan dari Dul, putra daripada Ahmad Dhani, ya. Ketika itu Dul ini bertanya kepada Habib tersebut, bagaimana hukumnya ketika kita sedang sholat terjadi gempa bumi? Kemudian Habib tersebut menjawab, sholatnya ya boleh dibatalkan, boleh dibatalkan. Begitulah jawaban Habib itu. Mendengar jawaban daripada Habib tersebut, Fahim bikin konten menanggapi jawaban Habib, bahwa jawaban Habib itu salah katanya. Karena bagi Fahim, orang itu ketika sudah sholat kemudian terjadi gempa bumi, maka tidak boleh, maka haram membatalkan sholatnya. Apa yang harus ia lakukan? Ya dia lari sambil sholat, gak boleh dibatalkan sholatnya. Kata Fahim. Bahkan sebenarnya konten ini sudah dibantah oleh Gus Zaka, tetapi Fahim juga tidak terima. Oleh sebab itu kami jelaskan sebenarnya apakah benar kita itu haram, kita tidak boleh ketika terjadi gempa bumi, kita nggak boleh untuk membatalkan sholat, atau bagaimana sebenarnya. Di sini ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fahim itu kan bertanya, kalau memang ada, itu ada di tulisannya teman-teman. Mana dalilnya, ulama siapa? Intinya seperti itulah, ulama siapa yang mengatakan boleh sholat dibatalkan ketika terjadi gempa bumi. Maka kami di sini akan terangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili, punya kami terbitan Darul Fikr juz kedua. Monggo silakan cek untuk Fahim Mawardi. Lihat pada halaman 45. Salisan ma tuqta'u sholatu li ajlihi. Ada perkara-perkara yang memang sholat itu boleh dibatalkan ketika perkara ini terjadi. Qad yajibu qat'us sholati li daruratin wa qad yubahu li uzrin. Terkadang wajib membatalkan sholat karena ada unsur darurat. Wa qad yubahu li uzrin, dan terkadang boleh membatalkan sholat sebab ada uzur. Sekarang yang pertama, amma ma yajibu qat'us sholati lahu li daruratin fahuwa ma ya'ti. Sedangkan perkara yang mewajibkan kita untuk membatalkan sholat karena ada unsur darurat, yaitu beberapa hal yang akan dijelaskan di sini. Pertama, tuqta'us sholatu walau fardon bistighatsati syakhsin malhufin walau lam yastaghits bil musalli bi ainihi kama law syahada insanan waqa'a fil ma'i aw shalla alaihi hayawan aw yaqtada alaihi zalim wa huwa qadirun ala ighatsatihi. Pertama, sholat itu wajib untuk dibatalkan walaupun sholat tersebut adalah sholat fardu. Kapan itu dibatalkan meskipun itu sholat fardu? Yaitu ketika ada orang yang didolimi atau orang yang teraniaya minta tolong. Walaupun orang yang teraniaya tersebut tidak meminta tolong kepada orang yang lagi sholat tadi. Kama law syahada insanan waqa'a fil ma'. Dia itu menyaksikan atau dia melihat ada seorang yang terjatuh ke sungai atau ke air atau ke sumur lah. Atau ada hewan yang ingin menerkam, atau
ada orang zalim yang ingin menyakiti dia, wa huwa qadirun ala ighatsati, padahal dia mampu untuk menolong, maka wajib baginya untuk menolong dan batalkan salatnya. Wala yajibu indal hanafiyati qat'us sholati binidai ahadil abawaini min ghairi istighatsatin. Menurut ulama Hanafiyah, tidak wajib membatalkan sholat apabila dipanggil oleh salah satu orang tua, kalau mereka memang tidak ingin butuh bantuan. Li'anna qat'as sholati la yajuzu illa lidorurah, sebab membatalkan sholat itu tidak boleh kecuali ada unsur darurat. Kemudian yang kedua, saya bacakan langsung sudah ya. Dan sholat itu wajib untuk dibatalkan apabila dalam prasangka, dalam praduga orang yang sholat tadi, dia mengkhawatirkan ada orang buta yang nanti akan terjatuh. Ini kalau tidak ditolong, maka batalkan sholatnya untuk nolong orang buta tadi, atau anak kecil dan semacamnya yang akan terjatuh ke dalam sumur. Wajib kita batalkan sholat untuk menolong si kecil itu. Dan di sini sangat banyak sekali ya sesuatu yang memperbolehkan, bahkan yang mewajibkan sholat kita untuk dibatalkan. Inilah kenapa seperti itu, kenapa kita wajib batalkan sholat ketika ada orang buta akan terjatuh, seumpama ya ketika ada anak kecil akan terjatuh ke sumur. Di sini ternyata lima fi dzalika min ihya'in nafsi awil mali, karena menolong orang itu dengan cara membatalkan sholat itu kita menolong, menyelamatkan jiwa atau harta. Wa imkani tadaruki sholati ba'da qat'iha, dan kita masih ada kemungkinan untuk sholat lagi setelah kita batalkan sholat. Masih ada kemungkinan kita masih bisa laksanakan sholat, bahkan bisa kodok sholat. Tapi kalau nyawa teman-teman gak bisa. Dan alasannya lagi karena menjalankan hak Allah itu dibangun terhadap sebuah toleransi atau penuh dengan dispensasi. Kalau hak Allah itu teman-teman, contohnya sholat masih bisa kodok, tapi kalau nyawa lagi, sama halnya dengan gempa bumi, kalau kita nggak lari nanti akan roboh itu masjid seumpama, kan pasti ada khawatir. Ya boleh kita batalkan sholat kalau hanya minta dalil dari para ulama. Makanya belajar dulu, jangan ngegas. Habib itu sudah benar, Ustadz Fahim ini yang kurang referensi barangkali ya. Kemudian di sini juga wa amma mayajuzu qat'us sholati lahu walau fardhon li udhrin fa huwa mayati. Ini sesuatu yang memperbolehkan sholat dibatalkan walaupun sholatnya itu adalah sholat fardu, karena sebab uzur boleh dibatalkan. Ya contohnya yang pertama ini ketika harta kita dicuri orang atau milik orang lain dicuri, kita boleh kejar itu ya. Yang kedua, di antara yang memperbolehkan kita membatalkan sholat adalah ada ibu-ibu yang khawatir kepada putranya, ya, atau seumpama lagi di sini adalah bidan ya, bidan yang ketika pada saat itu sedang sholat, moro-moro ada orang yang memanggil, tolong bidan, dia itu mau melahirkan. Ini. Maka kalau ketika si bidan itu tidak mau menolong, akan terjadi kebinasan terhadap ibu yang mau melahirkan tadi, atau kecacatan itu. Maka wajib bagi dia itu menunda sholat nanti. Menunda sholat. Kalau dia seumpama sedang sholat, maka wajib batalkan sholat. Untuk apa? Menyelamatkan. Dan terlalu banyak ini, terlalu banyak masih, terlalu banyak. Banyak ulama yang mengatakan boleh, bahkan di sini wajib ya, untuk menyelamatkan nyawa itu wajib untuk membatalkan sholat. Walaupun boleh sebenarnya Anda lari dengan syiddatul khauf itu ya, boleh. Akan tetapi jangan mengingkari ada ulama yang memperbolehkan sholat kita untuk dibatalkan. Makanya banyak referensi. Jadi Habib itu sudah benar, hanya saja Ustadz Fahim ini yang kurang referensi bagi kami ya. Oleh sebab itu mari kita itu harus banyak belajar, banyak referensi agar kita itu tidak sering menyalahkan orang padahal kita sendiri yang kurang bahan bacaan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.